Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, untuk sebelum kita mulai pelajaran ya, saya mau cek ini dulu deh, usianya dulu sama kalian. Silakan berdiri dulu coba. Yang cewek cowok sudah rapi ya semuanya. Baiklah, silakan duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, saya akan minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa amin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Mas tadi udah dibikinin belum? Sudah. Baiklah, saya akan cek hadiran dulu. Aida ada? Aldan, Amalia, Angel, Akila, Aulia, Bagas, Bella, Kevi, Java, Dewi, Dimas, Erinda, Fauzan, Hana, Jessie, Isuji, ya. Oke, Lingga, Lutfia, oh ya sudah kelar ya. Aida, Mila, Raka, Faisal, Nadia, Nadia, Noval, Naya, Karika, Putri, Rahmat, Abi, Hadir. Lain Hadir, Reni, Rizky, Mira, Jatiandi, Nandi, Bida, Bisa, Bida, Alin, ada yang mau panggil? Siapa namanya sih? Payus. Oke, Payus ya, ya Payus. Rizky. Baiklah anak-anak, ternyata alhamdulillah masuk semua. Tinggal Desi ya, izin ya. Desi izin apa ya sayangnya? Terpelatur apa? Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nanti kita akan mempelajari ya, yaitu tentang lembaga jasa keuangan. Khususnya hari ini kita nanti akan membahas tentang perbankan atau bank. Dan sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu dulu. Saya akan lihat dulu videonya ya. Anak-anak silakan berdiri dulu. Suci dalam bendera di seluruh rakyat Indonesia pada kemuliaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta nadaku merdeka. Bendera putih yang berkilau berkibar selama-lamanya. Benderaku, lambang suci gagah bendera di seluruh rakyat Indonesia.
Tahu pujaan bangsa, siapa berani menurunkan engkau, serta rakyatku membela. Sang merah putih yang mulia, berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderamu, akan suci. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke anak-anak, bisa lihat di layar ya. Ini kita akan belajar tentang lembaga jasa keuangan, khususnya dalam perbankan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yaitu ketika didik kalian mampu menganalisis pengaruh lembaga jasa keuangan perbankan terhadap perekonomian Indonesia serta mampu menyajikan hasil diskusi kalian secara tepat dengan bergotong royong dan bernalar kritis. Jadi di sini kalian nanti akan diberikan studi kasus tentang bank. Ada nanti itu 4 studi kasus dan kalian akan menjadi 8 kelompok. Kemudian nanti kalian akan diskusi dan kalian mempresentasikan. Itu yang akan kita capai untuk hari ini. Baiklah, bisa dimengerti kan? Oke, selanjutnya. Apa yang kalian lihat di sini? Gambar apa itu? Orang lagi ngapain? Kali ini lagi ngapain? Kali itu lagi transaksi uang di bank. Nah kali ini pernahkah kalian melakukan hal ini? Pernah. Ada yang belum pernah saya sama sekali menggunakan uang di bank. Ada yang belum pernah? Ada? Masih bawa umur kalau belum punya saya punyanya orang tua gitu kan ya. Oke, seperti yang kalian lihat di layar ini, saya ingin tanya beberapa pertanyaan ke kalian ya. What do you think about? Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Saya Bu. Akilah, silakan. Saya bank adalah tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Menyimpan dan meminjam uang. Baik, terima kasih kita sekarang kembali. Bagaimana anak-anak? Apakah bank itu hanya tempat untuk menyimpan dan meminjam uang menurut kalian? Ya atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. Oke. Kita nanti bahas kembali ya. Sekarang kita lihat dulu pertanyaan kedua. Bank apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan Putri. Di lingkungan saya ada Bank BCA, BRI, BNI, dan Mandiri. Oh ya. Tinggal di daerah mana Putri? Sidoarjo. Sidoarjo kota itu memang banyak sekali ya anak bank. Entah itu bank yang konvensional atau syariah. Apa itu bank konvensional itu nanti kita bahas ya setelah ini. Nah, apakah dari sebelah Putri masih ada bank-bank lain? Masih banyak sekali bank lainnya. Oke, yang ketiga, kegiatan apa saja yang pernah kalian lakukan di bank dan kegiatan apa saja yang kamu ketahui? Siapa yang bisa? Angel, ya silakan Angel. Saya pernah di bank. Saya itu buat rekening, terus transfer uang. Tetapi kegiatan yang saya tahu itu di bank itu bisa mengambil uang serta mengajukan kredit rumah di UMKM. Oke, terima kasih Angel. Ya, seperti yang tadi katakan Angel ya, bahwasanya ternyata Angel pernah berpengalaman sama mamanya. Iya, mungkin Angel punya ya salah satu produk bank ya, punya sendiri. Tapi dia juga waktu itu pernah membuat sama mamanya buat rekening, berarti kan dibuatkan tabungan sama mamanya. Karena Angel masih belum cukup umur untuk memiliki rekening sendiri, belum punya KTP. Jadi kalau kalian ke bank bisa pakai sama orang tua dulu atau pakai kartu pelajar, tapi harus dengan nama ada walinya seperti itu. Yang terakhir, kenapa masyarakat
perantara kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Ya, silakan Hana. Menurut saya karena bank menjamin sistem keamanannya secara ketat dan membantu perekonomian masyarakat menjadi lebih mudah, praktis dan efisien. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali yang dikatakan Hana ya. Bahwasanya bank itu kenapa kok dipercaya oleh masyarakat? Walaupun ada lembaga jasa keuangan lainnya, bank dipercaya dikarenakan bank itu dapat apa anak-anak? Dapat menjaga keamanan dana kalian. Jika memang itu terjadi, misal kehilangan uang dan itu memang kesalahan dari bank, maka akan bertanggung jawab. Tapi kalau uangmu hilang di rumah, dirampok, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi keamanannya kurang kalau di rumah. Bisa kalau taruh bantal ya, kalau lemari hilang diambil orang yang ke rumah, ya nggak ada jaminannya, ya udah hilang seperti itu ya. Oke, bagus sekali untuk Hana, untuk Angel, untuk Putri, sama Akila pendapatnya. Kasih plus dulu dong. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk ke ini, ada berita tentang bank. Kita saksikan dulu ya. Atas jasa keuangan mencatat sudah hari 2 kantor cabang bank ditutup seiring dengan informasi dari OJK dalam waktu kurang dari 5 tahun terjadi penurunan jumlah jaringan kantor bank sebanyak 2.593 unit. Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan satu Otoritas Jasa Keuangan Khusus mengatakan pergeseran layanan perbankan juga terlihat dari peningkatan transaksi yang bukan nasabah melalui mobile banking dan internet banking. Ada peningkatan transaksi mobile banking dan internet banking yang naik lebih dari 300% dari tahun 2016 hingga Agustus 2021. Tidak hanya itu, Teguh juga menjelaskan terdapat hal lain yang naik cukup signifikan, yaitu transaksi uang elektronik. Di tahun 2020, transaksi uang elektronik meningkat 4.000%, yaitu dari 5,28 triliun menjadi 204,9 triliun rupiah. Kemudian ada pula peningkatan ketersediaan layanan digital onboarding, di mana terdapat 18 bank yang telah menyediakan layanan digital onboarding tanpa tatap muka langsung. Dapat kami sampaikan bahwa dalam beberapa tahun lagi kami melihat perbankan nasional baru mulai melakukan suatu transformasi digital, termasuk mengembangkan layanan dan produk digital. Proses digitalisasi menjadi semakin masif selama pandemi. Dapat kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan akselerasi transformasi digital ini, antara lain terkait dengan fenomena penurunan jaringan kantor bank dari tahun 2017 hingga Agustus 2021 terdapat sejumlah 2.593 kantor yang mengalami penurunan, dan juga ada peningkatan transaksi mobile banking dan internet banking yang naik lebih dari 300% dari tahun 2016 hingga Agustus 2021. Termasuk di sini adalah transaksi internet banking dan juga naik besar dari 2016 hingga Agustus 2021. Otoritas Jasa Keuangan mencatat sudah hari 2 Otoritas Jasa Keuangan mencatat. Dari berita tersebut tadi kita bisa simpulkan ya bahwasanya sekarang bank itu banyak yang tutup dikarenakan sudah perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Khususnya ini marak mulai terjadi saat apa? Kalian menyadarinya? Mulai muncul bank digital itu semakin marak dan orang-orang lebih mungkin ada yang tertarik ke bank digital itu karena apa? Waktu itu kita pernah mengalami masalah pandemi itu sangat berpengaruh terhadap akhirnya gaya hidup manusia atau masyarakat ya. Bahwasanya orang itu lebih males gitu untuk antri, jadi ya udah kita pakai bank digital. Tahu nggak bank digital yang di Indonesia yang barusan tahun kemarin luncur yang punya transport namanya apa? Nama banknya yang punya Trans Corporation
yang ada di iklan, kalian tahu nggak? Alobank. Alobank itu adalah salah satu bank digital. Termasuk ada juga bank lain seperti Bank Jago atau yang lainnya. Alobank itu baru muncul ya sebagai bank digital. Oke, selanjutnya kita akan melihat materi ya, kalian silakan perhatikan ini materi, ada video tentang bank. Hayo, di sini siapa yang selalu menyisihkan uang sakunya untuk ditabung di bank? Seperti halnya peribahasa hemat pangkal kaya. Sebelumnya kamu tahu tidak apa sebenarnya bank itu? Dan fungsi lainnya selain untuk menabung. Oke, kalau belum tahu, aku kasih tahu ya. Aku akan mengajarmu memilih beberapa bank di kotaku ini. Nah, ternyata dari asal katanya, bank berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku. Jadi dulu bangku itu digunakan sebagai tempat pertukaran uang yang digunakan pegawai bank untuk melayani aktivitas menabung. Tapi seiring perkembangannya, bank sekarang dikenal sebagai lembaga keuangan yang bertugas menyalurkan dan menghimpun dana dari masyarakat. Ternyata ada banyak fungsi dari bank secara umum. Yang pertama, menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, memberikan pelayanan dalam urusan pembayaran dan peredaran uang. Dan yang terakhir, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Coba deh, berapa banyak sih bank yang kamu ketahui sekarang? Banyak sekali kan? Nah, karena itu, ada pengkategorian bank. Ada yang berdasarkan kepemilikannya dan fungsinya. Kamu lihat itu, di depan sana ada bank. Wah, besar sekali ya bank ini. Sekarang kita berada di dalam Bank Indonesia, di mana bank ini memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7, tujuan pokok dari Bank Indonesia itu memelihara dan menstabilkan nilai mata uang rupiah, meliputi kestabilan nilai uang terhadap uang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Nah, Bank Indonesia ini bisa disebut juga dengan bank sentral. Oke, kita beralih ke bank yang lain ya. Kita sekarang berada di bank umum. Nih, ramai sekali ya di sini. Menariknya, bank umum ini melaksanakan kegiatan usahanya ada yang secara konvensional dan atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, kita ke bank sebelah yuk. Kalau ini sih namanya Bank Perkreditan Rakyat. Coba kamu perhatikan, di sini banyak orang mengantri. Iya, bank ini berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat itu termasuk bank berdasarkan fungsinya. Kalau bank berdasarkan kepemilikannya ada apa saja ya? Yap, benar. Ada bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik campuran, dan bank milik asing. Sekarang sudah tahu kan fungsi dari bank itu? Nah, karena sudah paham mengenai pengertian, fungsi, dan jenis bank, mulai sekarang kamu harus rajin menabung di bank ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke anak-anak, itu tadi adalah video tentang bank ya, jenis-jenis bank. Dari yang kalian lihat tadi, masih ingat jenis bank itu ada berapa kalau dari video tadi? Dibedakan ada berapa? Dua. Tadi apa? Fungsi sama pemilikan. Nah, apakah ada yang lain? Sebenarnya ada. Berdasarkan jenis operasionalnya juga ada yang tadi konvensional sama syariah. Nah, ini ada pengertian secara umum ya tentang bank. Ini kalau nggak salah tadi Akila kan ya? Akila apa? Akila yang mengetahui tentang bank. Bahwasanya secara umum bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bisa disalurkan berupa kredit atau produk-produk bank lainnya. Sudah tahu produk bank apa saja?
Sudah tahu? Belum? Ada yang sudah kayaknya ya, yang biasanya produk bank yang pernah kalian pakai apa, Angel? Angel punya itu kan ya? Punya salah satu produk bank ya? Kartu kredit punya? Oh, kartu ATM berarti kartu debit ya? Kemudian tabungan? Punya ya. Ternyata sepertinya nggak Angel aja, dari kalian pasti ada yang dibuatkan orang tuanya tabungan anak ya? Oke, next. Ini ada fungsi bank, ya. Fungsi bank dibagi menjadi 3. Ada penghubung dana dari masyarakat, penyalur dana ke masyarakat, sama yang terakhir adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sudah jelas ya. Kalau ini kan kalian nabung, ya. Kalau ini bisa berupa kredit atau produk bank lainnya. Sedangkan kalau ini memberikan jasa pelayanan, layanannya macam-macam, anak bisa untuk tukar uang, bisa untuk yang lainnya. Oke, next. Prinsip kegiatan usaha bank ada 4. Prinsip kehati-hatian, prinsip kepercayaan, kemudian prinsip mengenal nasabah. Jadi ada 4. Prinsip kehati-hatian ini, bank itu dalam melakukan kegiatan usahanya pasti diiringi dengan prinsip kehati-hatian. Kenapa? Karena misal ya anak kalau membayar kredit sembarangan, nanti kalau tidak bisa membalikan, siapa yang resiko? Ya siapa? Bank. Jadi makanya prinsip kehati-hatian ini akan dilihat oleh bank terutama untuk pemberian kredit atau yang lainnya. Jadi ada prinsip kepercayaan. Nah, prinsip kepercayaan ini juga sama. Jadi bank itu juga memiliki kepercayaan kepada nasabahnya. Untuk peminjam itu berarti kalau memang dirasa mampu membayar, maka ada kepercayaan antara bank dengan nasabah. Kemudian ada prinsip kerahasiaan perusahaan ini. Kalau kerahasiaan ini lebih ke apa, anak-anak? Penyimpanan apa yang benar-benar disimpan datanya sama bank? Data pribadinya nasabah. Misal Fauzan datang ke bank mau ambil rekeningnya, Hana boleh nggak? Boleh, kecuali kalau Hana memberikan surat kuasa kepada Fauzan yang ditujukan seperti itu. Nah, kemudian prinsip mengenal nasabah ini lebih ke arah ini, anak-anak. Jadi sebelum bank memberikan kepercayaannya kan harus kenal dulu kerjanya. Misal kerjanya Fawas ini apa, pengusaha mungkin, apa dia mahasiswa, apa sebelum memberikan pinjaman harus diketahui dulu datanya pribadinya. Dia gajinya berapa, dia kerjanya apa, seperti itu. Oke, bisa dipahami dari keempat prinsip kegiatan saya ini. Next. Jenis-jenis bank ini saya review aja, tadi sebenarnya udah ada di video ya. Jenis-jenis bank. Tadi yang pertama adalah fungsinya ada bank sentral. Bank sentral itu gedungnya putih, tinggal zaman Belanda, ya. Bentuknya besar itu klasik. Kalau kalian tahu bentuknya seperti ini ada di Jakarta ya, anak-anak. Pusatnya di Indonesia ada Jakarta. Dan bank sentral ini boleh nggak menghimpun dana sama meminjamkan dana kepada masyarakat? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Tidak apa boleh? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Bank sentral meminjamkan langsung kepada Aldan, bisa nggak? Jadi jawabannya apa? Tidak boleh. Tapi kalau meminjamkan dana kepada bank-bank di bawahnya, bank umum, syariah atau yang lainnya, boleh nggak? Boleh. Oke. Next, karena di sini anak-anak salah satu tugas Bank Indonesia, yaitu adalah mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Nah, bank-bank ini siapa? Ya, bank yang ada di bawahnya seperti bank umum, bank syariah, BPR, dan lainnya. Nah, tahu nggak ini kebijakan moneter? Melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu biasanya untuk mengatasi apa sih, anak-anak? Kalau di Indonesia tersedia apa sih kebijakan moneter? BI khususnya inflasi. Benar sekali. Inflasi itu siapa yang bisa inflasi? Keadaan di mana jumlah uang beredarnya apa? Terlalu banyak. Benar. Jadi kebijakan moneter ini bisa untuk inflasi, bisa untuk deflasi. Gunanya adalah menjaga kestabilan perekonomian Indonesia. Seperti itu. Kalau inflasinya terlalu tinggi, baik tidak? Tidak. Kalau deflasi, baik nggak? Enggak. Jadi semuanya itu harus stabil. Nah, beberapa kebijakan moneter, ya, beberapa kebijakan moneter, ada yang tahu? Silakan lihat di bukunya. Mungkin kebijakan moneter
Apa aja sudah moneter? Mungkin ada yang masih ingat atau sudah baca? Meja moneter yang meningkatkan suku bunga bank namanya apa? Politik lupa ya. Siapa yang selalu baca nih? Nah, kalau yang hubungannya sama suku bunga bank itu politik disitu. Kalau menjual atau membeli surat berharga, namanya apa? Open market operation. Nah, kemudian apa lagi bidang moneter yang kalian tahu? Pengawasan kredit selektif. Jadi kreditnya bisa diterkenak atau diperlonggar, permudah atau dipersulit pembeliannya. Kemudian apa lagi? Cash ratio. Cash ratio itu ngapain? Ya, berarti di situ diapakan? Dinaikkan, diturunkan, apa yang gimana? Kalau dalam cash ratio berarti kebijakan antara menaikkan cadangan kas atau menurunkan. Coba saya mau tanya, tadi sudah tahu kan anak-anak, inflasi itu kan keadaan di mana uang jumlah beredar itu terlalu banyak. Kalau deflasi kan terlalu sedikit. Nah, menurut kalian anak-anak, kalau kita menggunakan salah satu kebijakan moneter yaitu menjual surat berharga, ya, kalau terjadi inflasi, BI menjual surat berharga kepada masyarakat, ataukah BI yang membeli surat berharga punyanya masyarakat? Siapa yang membeli? Siapa yang membeli? Angkat tangan. Siapa yang membeli surat berharga? BI membeli surat berharga, apa BI menjual? Siapa yang membeli? Pilih yang membeli surat berharga. Kalau jadi inflasi. Ayo, inflasi uangnya lagi apa? Kalau banyak diapain? Dikurangi. Nah, berarti kalau dikurangi, BI itu membeli surat berharganya Angel. Apa? Saya, bukannya saya beli ini. Saya malah beli surat berharganya Angel. Ini. Oke, saya lagi. Ini. Ayo, coba fokus. Inflasi. Ya. Saya anggap aja saya kayak gini. Awas ya, awas. Bawas ini masyarakat, ya masyarakat. Kalau saat terjadi inflasi, BI berarti saya, ya. Saya akan menjual surat berharga saya kepada Fawas, ataukah Fawas yang saya beli surat berharganya? Kayak uangnya masyarakat masuk ke BI ya. Jadi, kenapa tadi jawabnya beli Kalau BI membeli berarti kan uangnya Fawas malah banyak. Ya, ingat ya. Jadi tolong dipahami, BI itu yang menjual atau membeli bukan masyarakat posisinya, ya. Oke, itu bisa mendes seperti itu. Coba saya masih bingung. Sekarang satu lagi coba, kalau terjadi deflasi kebalikannya, berarti untuk surat berharganya dijual apa dibeli? Nah, itu baru benar. Sepahami? Oke. Yaitu beberapa kebijakan moneter ya. Nah, nanti kita pelajari lagi. Oke, yang tugas selanjutnya mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran itu anak-anak ada beberapa, ada namanya PIRTGS, sama ada namanya itu sistem clearing. Nah, sistem pembayaran itu digunakan untuk membantu kelancaran kelancaran arus pembayaran. Jadi misal bank ada mau transfer jumlah besar, itu juga nanti bantuannya adalah dengan BI. Misal Fawas ini mau transfer 1M, ya, untuk usahanya. Nah, dia punya misal ini usaha yang ekspor impor. Nah, dia mengadakan perdagangan internasional dengan biaya yang sangat tinggi. Mau transfer ke luar negeri, nggak mungkin kan kalau bawa uang itu ke luar negeri loh, nggak efisien. Maka kita gunakan bantuan dari Bank Umum. Bank Umum nanti akan diintegrasi sama oleh BI. Next, Bank Umum. Ini bank apa? Ya. Seperti pada gambar ini, salah satu contohnya Bank Umum adalah Bank BCA. Bank Umum itu ya intinya ya
kegiatannya adalah memberikan pinjaman, kemudian memberikan jasa lintas pembayaran, kemudian menyimpan uang bisa melalui bank umum. Nah, ini beberapa tugas bank umum anak-anak bisa dilihat: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Menerbitkan uang bukan menciptakan uang loh ya. Menerbitkan uang itu berarti yang menyalurkan ya, atau mengedarkan seperti itu, menawarkan jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang, antar bank, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional seperti saya bilang, awal bisa dia jadi bos, kemudian dia melakukan kegiatan ekspor. Nah, ini bisa melalui bantuan bank umum. Yang terakhir, melayani penyimpanan barang berharga. Dulu kita bisa menyimpan barang berharga di bank, bisa loh. Itu nanti salah satu produk bank. Nanti kita bahas di selanjutnya. Kemudian ada BPR. Ada yang pernah atau orang tuanya kerja di BPR? Enggak, ada. Oke, jadi BPR itu anak-anak lebih sempit kegiatan usahanya dibandingkan orang bank umum. Karena BPR ini ada beberapa kegiatan usaha yang tidak bisa dilakukan oleh BPR. Ada yang tahu nggak salah satunya apa? Mungkin di buku kalian ada kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh BPR itu apa saja? Apa saja? Menerima simpanan. Kalau menerima simpanan boleh nggak BPR? Boleh. Yang tidak boleh dalam bentuk apa? Euro. Nah, terus. Oh iya, jadi BPR nggak boleh menerima penukaran falas atau valuta asing. Tahu nggak falas itu apa? Falas bukan falas loh ya. Falas valuta asing itu adalah uang mata asing. Misalnya nih, Rizky atau saudaranya umroh dikasih oleh-oleh uang. Ya uang real, apa kalau jangan real? Real ya. Nah, kemudian Rizky ternyata lumayan dikasih 100 real. Nah, udah Rizky daripada uang ini nggak kepake, mending tak tukarkan. Rizky bayar ke BPR, boleh nggak? Bolehnya gimana? Seperti itu. Jadi ini anak-anak ya, tugasnya BPR menghimpun dana dari masyarakat, jadi ini boleh, tapi dalam bentuknya deposito, tabungan, sama bentuk lainnya yang diperbolehkan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana secara prinsip syariah. Kemudian yang terakhir apa Nana? Menempatkan dananya dalam bentuk KLBI ini termasuk apa? Surat berharga. Oke, next. Nah, sekarang lanjut berdasarkan kegiatan operasinya dibagi dua. Ada bank syariah sama bank konvensional. Bank syariah contohnya seperti ada pada gambar, ada BSI, ada bank muamalah. Bank muamalah ini adalah, kalau kalian tahu, itu adalah bank syariah pertama di Indonesia. Sedangkan BSI itu adalah gabungan dari beberapa bank syariah seperti BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan yang lainnya. Itu bergabung menjadi BSI. Mungkin orang tua kalian pernah ada yang punya BRI Syariah, kemudian di WA atau di SMS. Mohon kepada nasabah yang bernama misal Bila ya, bisa untuk datang ke kantor BRI Syariah untuk merubah menjadi BSI. Enaknya anak-anak kalau kita pakai syariah itu, enaknya itu tidak ada riba atau bunga itu nggak ada. Bukan mungkin kalau kalian lebih ke profit, ya profitnya berjalan ke bank syariah. Bisa mencari untung di bunga itu jangan di bank syariah, karena bank syariah itu kecil sekali, lebih ke arah faedah. Tapi kalau kalian ke bank umum, kalian akan dapat keuntungan atau bunga lebih. Sedangkan kalau bank syariah tidak seperti itu. Ini khusus bagi orang yang mungkin ingin menjaga hartanya dari riba seperti itu. Ya kita kembali lagi aja lah ke diri kita, kalian gimana maunya. Gak masalah kalau mau konven, mau pakai syariah boleh. Kalau konvensional ini ya bank umum itu anak-anak masuk di sini bank konvensional. BPRT juga termasuk konvensional juga sih. Ya jadi ini memberikan kegiatan jasanya ya udah berdasarkan prosedur sama ketentuan jalan yang telah ditetapkan. Itu bedanya itu aja sih. Ya.
Next. Selanjutnya adalah berdasarkan kepemilikannya. Pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah sudah ada, saya kasih contohnya. Contohnya bank pemerintah yaitu ada apa saja? BRI, sama BBN. Ini adalah sih, yang itu sebanyak pemerintah. Bank pemerintah itu berarti modalnya sebagian besar dimiliki oleh pemerintah atau masuk ke BUMN ya. Nah kemudian kalau bank BUMN sama bank swasta nasional, kalau swasta nasional berarti miliknya siapa? Kalau swasta nasional berarti miliknya masih ke Indonesia. Berarti apa anak-anak? Sahamnya sebagian besar miliknya orang Indonesia, itu swasta nasional. Nah, bank swasta nasional adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akta pendirian itu didirikan oleh swasta. Contohnya seperti BCA, Bank Danamon, Bank Mandiri, Bank Niaga, Bank Mega dan lain-lain. Bank Mandiri itu dulu setahu saya punya pemerintah deh. Ya, itu dulu banget tahun berapa. Tapi sejak tahun berapa pun juga itu pagi ini sudah berubah ya menjadi bank swasta nasional. Awal-awal dulu miliknya pemerintah memang. Next, bank campuran. Bank campuran bukan kayak uang ya, nggak alat untuk restoran ya. Ini bank yang restoran ya kan. Campuran antara luar negeri sama Indonesia ya, punya asing sama punya dalam negeri, punya swasta nasional. Jadi di sini itu kayaknya lebih ke arah separuh-separuh ya. Kayak kalian ini separuh nggak pakai luar negeri, ibu Jawa ya gitu ya. Berarti jadi perpaduan dan restoran. Nah sama ya memang jadi bank campuran. Contohnya seperti Bank ya, Ads Indonesia, kemudian ada Bank, ada Bank Agri dan lainnya. Pernah tahu nggak bank ini? Kayaknya asing ya kalian ya. Jarang kita temui di sini di Sidoarjo. Tapi ada loh. Ini kalau kalian main ke Surabaya ada Bank Ans, Bank Commonwealth. Next ada bank asing. Kalau asing ini bisa full dimiliki asing atau sebagian besar dimiliki oleh orang luar negeri atau memang perusahaan luar negeri, masa Asia, ya kan? Nah, oke, seperti contohnya BOE, Bank of America, Bangkok Bank, Bank of China, Citibank, Maybank, Hana Bank, Hana berarti ya. Hana ya punya Hana itu berarti. Hana Bank punya Korea Selatan. Kalau Maybank punya siapa? Malaysia. Dutch, namanya Dutch berarti punya siapa? Bangkok punyanya? Si punya siapa sih? Punya siapa ya? Nanti bisa kalian searching nih siapa nih pemilik negaranya, pemiliknya banyak sekali karena ya. Terima kasih. Oke, next. Sekarang masuk ke yang materi terakhir ya tentang produk-produk bank. Nah, produk bank itu anak-anak ada 4 dan besar ada layanan kredit, transfer, deposit box sama bank. Nah, kemudian ini dibagi lagi ada kredit pasif sama kredit aktif. Nah, kalau kredit sudah tahu lah ya. Kemudian transfer kita juga sudah tahu punya milik uang. Kalau saya deposit box pernah tahu nggak? Saya deposit box pernah tahu nggak kalian? Yang tadi tempat untuk menyimpan surat berharga atau kekayaan kita yang lain selain uang, kita bisa pakai safe deposit box ini. Kalau bank card, kalian juga ada yang punya seperti kartu debit, kartu kredit. Nah, ya langsung aja ya kita masuk ke kredit pasif. Ada simpanan tabungan, kemudian ada giro, ada deposito, ada deposito auto, kemudian ada deposito automatic rollover. Banyak ya Bu ternyata ya. Tahu nggak ini semuanya? Kalau tabungan tahu ya. Kan giro? Giro itu biasanya gandengannya sama apa? Untuk kepemilikan apa? Ya biasanya ada nama cek. Nah, itu juga salah satu fungsinya bank. Giro itu kalau kalian mau punya cek harus punya rekening giro. Nah, kalau deposito berjangka. Deposito berjangka itu apa?
Ya nyimpen uang sama kayak nabung, tapi ada jangkanya anak. Minim itu kalau nggak salah sekitar 3 bulan. Ini kan kalau ada sih yang sebulan, 1, 3, 6, 12 biasanya. Atau kalau diperpanjang ya sesuai jangka yang kalian sudah daftarkan ke CS. Nah itu kalau diperpanjang namanya deposito automatic rollover. Oh, Gitu. Jadi misal ada punya deposito. Tapi ada itu merasa kayaknya deposito pertama Mbak CS ya, Mbak CS. Mbak mau buat deposito, saya mau naruh uang 1 juta. Ya, kemudian 1 juta ini saya mau ambil sekitar 6 bulan kemudian. Tapi karena ada yang merasa mungkin dia lupa atau tidak terlalu pakai, akhirnya ada ditawari mau di automatic rollover ataukah berjangka. Ya sudah, berarti harus diambil pada jatuh tempo tersebut. Ternyata ada ya udah mbak daripada saya lupa atau saya tidak terlalu membutuhkannya, maka saya meminta yang deposito automatic rollover. Jadi nanti saat 6 bulan Anda tidak datang mengambil dana tersebut, deposito tersebut, otomatis akan memperpanjang 6 bulan kemudian. Begitu selanjutnya sampai dengan Anda mengambil pada jatuh temponya. Tapi kalau semisal tidak diambil, kalau Anda tidak daftar yang automatic rollover, cuma deposito berjangka doang, Anda malah dapat penalti atau dapat sanksi administratif berupa denda seperti itu nggak enaknya deposito. Kalau kalian tidak memakai automatic rollover, kalau kalian tidak membutuhkannya langsung aja bilang ke banknya, Mbak mau yang otomatis diperpanjang. Tapi kalau kalian pasti akan mengambil pada tanggal tersebut, bulan tersebut, ya pilih yang ini saja. Debut kalau deposito rokok, kalau deposito rokoknya biasanya lebih karena jangka pendek, sekitar mungkin 3 harinya 3 sampai 2 hari. Nah seperti itu, jadi kayak tiket seperti itu dan beda sama deposito yang lain. Kalau itu kan jangkanya agak lama ya seperti itu. Ini yang mungkin sekitaran sebulan kalau deposito. Oke, next. Ini beberapa itu ya gambar ya dari ini tadi kredit. Nah, ini gambarnya apa saya? Nah, kali ini sama dilihat dulu. Kali ini jangan kayak gitu. Nah, kali ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, deposit box. Boleh apa? Boleh nyimpen, berlian boleh, sertifikat boleh, saham boleh, apalagi ya, terserah. Pokoknya yang harta-harta berharganya kalian, ya. Terus saya tuh punya harta berharga tadi saya. Ya ini bisa gitu, Rizky banget ini kayaknya. Oke, next. Kali ini apa? Sudah ada namanya ya. Jadi bedanya apa sih saya debit sama kredit? Kalau kredit kita punya utang, berarti bisa pakai dulu, bayarnya di ending atau di akhir. Tapi kalau debit harus ada isinya dulu, baru dipakai untuk belanja. Jadi kalau kalian dikasih kredit card atau kalian nanti punya, kalian bisa pakai sebesar limitnya yang memang sudah kesepakatan antara kalian sama bank. Misal nih, Mawas punyanya black card, ya black card ini ya tanpa batas unlimited, mau kalau satu kan bisa gitu kayaknya ya. Karena memang pemilik black card itu khusus ya, orang-orang yang memang sangat kaya. Sedangkan kalau yang kayak platinum, gold itu masih kaya lah ya, bukan sangat kaya raya, sangat kaya raya betul lagi ya. Itu ada penekanan berapa tingkat gitu kayaknya ya. Nah kemudian kali ini, nah ini rekening koran ini adalah produknya kredit aktif. Nah kredit aktif anak-anak dibagi jadi 5, ada kredit rekening koran, kredit atau LC ya, LC biasanya, kredit aset, kredit dokumenter, kredit jaminan serta. Nah kredit rekening koran ini biasanya untuk memindah uang, jadi ke bank gitu untuk bayar, tidak bukan mutasi. Kalau kredit letter of credit ini biasanya hubungannya sama perdagangan internasional, pembayaran ekspor impor. Kalau kredit aset ini biasanya ini untuk apa? Aset, ya macam itu ya. Tapi kalau ini surat berharga itu jadi kita
beli surat berharga Jepang, dititipkan, tapi ya itu nanti jadi jaminannya. Kalau nanti dompetnya ini berdasarkan ya. Jadinya ada nggak? Jumlahnya ada nggak? Apa baca sih? Ada nggak oleh ibu? Produk? Ada nggak? Apa? Bener-bener. Bu kreditnya berarti itu kan yang kayak enak. Apa kira-kira? Ada nggak? Ada di situ. Ya berarti cari tahu ya nanti ya. Masa nanti punya murid yang cari info. Oke. Ada. Ada. Apa coba? Ada pengertiannya nggak? Enggak. Ada pengertiannya ya. Berarti perlu cari pengertiannya timbah ya. Kita ya. Apa? Oke. Kalau gitu anak-anak sampai dengan materi terakhir kredit IPA ini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau gitu sekarang ini kan sudah ada berapa ya? 5 bentuknya ya. Nah, oke. Kalau gitu berarti ini satu kelompok ya semuanya ya. Sesuai dengan kelompoknya sudah kalian buat ya. Oke anak-anak, ini saya akan membuatkan dulu. Oh iya, disiapkan ya untuk smartphone yang kompatibel buat kalian buat PPT. PPT-nya boleh pakai Canva. Ya, nanti silakan dikirim di grup ekonomi kelas kalian. Oke? Oke, saya bagi dulu mungkin ini. Belakang 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke anak-anak silakan dibuka dulu di LKPD-nya. Sudah dilihat belum? Sudah. Nah, saya ambilkan bayar dulu. Nah, seperti yang ada di tangan kalian ya. LKPD dengan 5 itu pekerjaannya ya. Ini silakan baca dulu. Jadi siapkan katanya sudah kan itu. Nah, disiapkan alat tulis pulpen ya untuk menganalisis kasusnya untuk buat laporan. Siapkan nanti dibagi tugas ya anak-anak. Ada yang bagian menganalisis, ada yang langsung kita kerja cepat. Langsung hari ini kita harus presentasi seperti itu ya. Oke, kemudian artikel itu nanti juga dibagi, misal bagiannya Kevin apa, bagiannya Bella apa, seperti itu. Nah, pembagian tugasnya kelompok 1 dan 5 mengerjakan 3 1. Tugasnya apa? Banyak, ada 4. Nggak semuanya harus dijaga. Ini data ini. Jadi kelompok 1 sama 5 3 1. Kelompok 2 dan 6 3 2. Kemudian kelompok 3 sama 7 itu 3 3. Kelompok 4 dan 8 3 4. Bisa dimengerti tidak? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oh ya, anak-anak itu di belakang juga sudah ada ini ya. Sudah ada pedoman penilaiannya. Dilihat di halaman yang terakhir sendiri. Nah, oke anak-anak sudah dilihat yang ada di yang kita lihat. Jadi yang dinilai yang pertama ya, penilaian PowerPoint. Ada besar tulisan, kekontrasan warna, animasi, gambar pendukung atau backgroundnya, kemudian yang ditulis di poin-poin pentingnya saja. Kemudian ada penilaian presentasi. Nah, kalau penilaian presentasi ada beberapa pengakuan yang harus kalian capai ya. Penguasaan materi atau kemampuan menyajikan sama basic. Nanti bakal nilainya berapa itu berdasarkan ketiga ini. Ini sudah ada ya di sini pedoman keskorannya. Yang terakhir adalah penilaian diskusi kelompok atau laporan nanti hasil analisis yang kalian buat. Iya. Jadi kontennya nanti analisisnya bagaimana? Apakah sudah ngerti? Oke, silakan berdiskusi. Dasar kali ini kan dapat nilainya.
makanya. Oh yang Oke, yang next mau diskusi. Oke, sudah mulai. Ada kesulitan nggak? Untuk materinya, coba ngerti. Ini dengan ada KPI-nya. Didiskusikan. Ya. Ada yang bagian dulu siapa? Terus yang bagian buat PPT? Ya. Yang lainnya batu ya diskusi ya, terus ya. Ada kesulitan? Ya, saya kira ya. Tadi kan kita kasus berapa? 3. Tentang apa itu? Oke, ini kemarin ada kasus itu ya, pencabutan izin ya. Nah, itu nanti kalau analisis dari sama di artikel lain yang selesai kita jadi kalian tidak cuma artikelnya aja. Kalau ada yang mengerti tentang kasusnya boleh tanya ya. Oke. Oh, silakan. Bella, coba yang lain didengarkan dulu, mungkin ada yang sama kayak Bella. Oke. Kenapa Bella? Kebijakan penelitian yang dilakukan BI itu kan salah satunya seperti tes yaitu selektif. Karena pengendalian kan kebijakan penelitian yang dilakukan BI itu kan salah satunya seperti selektif. Tapi kenapa begitu lama penelitian selektif itu dapat berpengaruh terhadap ekonomi keadaan dunia? Nah, sekarang gini aja, coba Bella perhatikan. Saat pemberian kredit itu mengalami kelesibuan, itu pernah terjadi saat pandemi. Nah, menurut Bella memperhatikan nggak waktu pandemi ada perbedaan nggak orang yang kredit itu? Iya, Ada. saat pandemi itu orang yang berkredit itu hampir tidak ada, dan di saat sudah selesai pandemi itu sudah kembali seperti normal, sudah punya. Nah, oke. Pertanyaannya, kenapa hubungannya sama perekonomian itu apa? Nah, jadi anak-anak jadi sama diperhatikan juga. Bila tadi kan tanya, kenapa kok pemberian kredit? Ya ini kayaknya kasus satu kayaknya ya. Kasus satu ya tentang pemberian kredit BI mengembalikan perekonomian melalui penyaluran kredit selesai waktu pandemi kalau nggak salah ya. Ya satu. Nah ini Bella tanya tentang itu. Bella tanya tentang itu. Ya silakan masuk saya. Nah Bella tanya tentang itu. Jadi kenapa menurut kalian, kalian begini ya sebelum saya. Menurut kalian kenapa kok BI itu mencanangkan atau menggenjot kembali pemberian kredit kepada masyarakat? Menurut kalian kenapa sebabnya? Kenapa kok BI itu nyuruh masyarakat atau lebih ke arah menghimbau masyarakat supaya kredit kembali saat selesai pandemi? Harus dilihat satu, coba dilihat di satu itu kayaknya agak mirip sama pertanyaannya Bella ini. Bella sudah berapa? 3. Nah, ini kayaknya dokumennya sama sudah satu. Jadi di sini anak-anak coba diperhatikan, BI itu kenapa kok menggenjot kembali kegiatan kredit dikarenakan
kredit itu akan bisa menjadi salah satu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, khususnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya kredit, otomatis investasi meningkat, pendapatan meningkat, nanti kemudian disalurkan lagi ke masyarakat, akhirnya ekonominya lebih stabil. Nah ini kejadian waktu pandemi, orang itu bahkan tidak bisa membayar cicilan atau kredit karena memang pendapatannya berkurang seperti itu. Sedangkan waktu pandemi sudah kembali, orang pekerjaannya normal, maka sudah kembali lagi kredit ini stabil. Makanya Sri Mulyani di studi kelas 1 itu meminta kepada BI sama program lain itu untuk mengembalikan ya gairah untuk masyarakat pinjam kembali supaya uang itu akan berputar. Dan dipahami Bella sama yang lainnya? Jelas ya Bella ya. Gimana Mas Akila? Kayaknya jiwanya terbincang. Berat sekali ya dunia. Apa bang ini? Loh ini loh udah kamu udah berarti ya udah jangan dibahas sih tapi Ininya itu baru, ininya yang susah. kayaknya Ini kayak seperti ya, selama permang-permang. itu loh baru yang dia berarti Berarti jadinya gue ini kayak anehnya yang gelaskan ini hubungan yang kuat. tapi kelas lagi Lampu ini kurang padat. ya Kita kapan pindah? Kalau itu ini sama itu, sama itu. Sama Black You. Ini yang mau nggak tahu lagi jadinya nanti kalau nggak salah ya bos Benar itu. Oke anak-anak, apa sudah selesai? Saya mau pakai belok dulu deh. Sama yang masuk ke dalam. Ya, berarti yang bertemu lanjut ya, ini rutanya berapalin ya.
Ingat ya urutannya ya. Oke, langsung aja untuk yang urutan pertama. Pak D, semangat. Pak D, semangat. Oke, silakan anak-anak kalau biar diem ya, yang tenang ya. Biar kelompok 8 presentasi, silakan dimulai sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang judul artikelnya isinya kegiatan mengajar LPS itu 6 BPS bermasalah. Yang pertama ada artikelnya. Perkenalkan, nama saya Septiani Wijayani. Saya 37. Dan saya Paulus 16. Dan saya Nawal Bakasari, absen 28. Saya Wijandal Putra, yang 40. Oke, silakan. Itu ada jeda pelajarannya ya. Lembaga menjadi sekarang Atau pakai pointer aja sayang. Bisa nggak? lembaga penjamin simpanan LPS melikuidasi 6 bab predikat perkreditan rakyat DPR bermasalah selama periode Januari Yang bawa sendiri. Juli 2019. Penutupan BWR disebabkan karena manajemen bank tidak bisa menjalankan tata kelola pemerintahan dengan baik. Karena BPR itu disebut yaitu BPR Safir, BPR Pancadana, BPRS Jawa Isur, Rizky kembali aja. Semangat Milesa, BPR Dian, BPR Evita Dana Sejahtera. Kepala Kantor Manajemen dan Pengurusan Kebijakan LPS Webani menyatakan BPR yang direkudiasi itu tidak menyajikan laporan keuangan yang kredibel. Setelah pemeriksaan OJK, banyak presiden macet kualitas aktivitas di macet, CAR rasional modal minimum andil atas Webani di Cirebon 1 tanggal 29 Juli 2019. Kantor sayang coba. Dan kemudian bisa Yang kedua, jika mengalami kredit macet, bagaimana cara bank untuk menghadapi masalah tersebut? Yang pertama adalah melalui perundingan antara kreditur dan debitur dengan memperingankan syarat-syarat pengembalian
kredit atau juga disebut dengan rekonstruksi atau persyaratan kembali yang kedua adalah restitusi atau penjadwalan kembali. Yang ketiga ada rekonstruksi atau penataan kembali. Yang ketiga melakukan perkembangan menjamin atau Sekarang bisa menjamin simpanan nasabah penyimpan berarti dalam memelihara stabilitas sistem terserta sesuai dengan kewenangannya. Itu laporan keuangan yang kedua sangat dibutuhkan bersama. Mengapa? Dalam laporan keuangan, maka pihak bank dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan yang akan didanai dan menjadi sumber informasi ini sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembelian dan berapa semuanya? Studi kasus berapa tadi? 4. Oh, studi kasus 4. Mungkin kelompok 4 bisa tanya atau mungkin kelompok yang lain? Silakan. Jawabannya? Oke. Kalau tanya sebut berdiri, sebutin namanya ya. ya Bu. Tanya, silakan. Oke. Saya mau tanya Bu. Ya, silakan Cafa. Kelompok 8 dengarkan. Jadi kenapa BPN ini dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas dan perasuransian? Jelas? Apa mau minta diulangi? Mengapa BPR itu dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas dan perasuransian? Oh, yang tadi kita bahas ya, kenapa kok BPR tidak boleh melakukan kegiatan tersebut tadi yang disebutkan Cafa? Saya ingin menjawab. Ya. Karena melanggar ketentuan Indonesia mengenai praktek dan hal tersebut. Salah satu dan WSI ketuanannya adalah pada sektor mikro yang membuat mereka bisa baik itu saya terima. Nanti gini ya, yang ramai dua kelompok, yang lain cuma foto aja di depan PPT-nya. Fotonya, oke nggak dosen kau ngomongnya dah. Sudah bisa menjawab? Bisa menjawab?
ngomong enggak nih. Pertanyaannya kita. Siapa Putri? Tanya apa Putri? Pengen tahu saya Putri. Saya Putri Ramadhani dari nomor absen 30. Pertanyaan saya, mengapa tingkat suku bunga BPR itu lebih tinggi dibandingkan tingkat suku bunga langsung? Tadi yang menjawabnya ini siapa sih? Ya, silakan Mbak Fairuz. Karena BPR menyalurkan mayoritas kreditnya ke sektor UKM dengan bunga kredit yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Sehingga otomatis dana simpanan di BPR akan mendapatkan bunga yang lebih tinggi. Bisa diterima. Gimana jawabannya Putri? Oke, kalau gitu di close. Ya, dari kelompok kami, maaf atas kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next kelompok berapa ya Fauzan? Kelompok 1. Betulan ya 8 jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman jadi dari pagi ini kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang tantangan perbankan dan pemerintah di masa pandemi, yaitu berikan pemberian kredit. Sebelumnya perkenalkan saya ada absen juga. Saya Berperkenalkan nama saya Syahana Jaya, absen 10. Saya kali ini berperkenalkan absen 13. Oke, jadi ini artikelnya tantangan dalam pemulihan ekonomi pada sektor perbankan yaitu tumbuhkan kembali permintaan kredit BPJS yang menurun akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjadi salah satu panelis dalam acara Head of Dinner on Banking Supervisory and Regulatory in a Post-Pandemic World yang diselenggarakan secara online pada sekitar 16 Juli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tari. Baik, saya akan menjawab untuk salah satu yaitu
analisisnya dampak COVID-19 terhadap kegiatan kinerja perbankan di Indonesia. Jadi, sektor perbankan tidak dapat secara leluasa menyalurkan kreditnya. Hal ini disebabkan semakin tingginya gagal bayar oleh risiko gagal bayar oleh kreditur. Dirasakan sebagai masyarakat besar, baik orang pribadi maupun perusahaan, mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu pertanyaan bagaimana kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesusahan. Yang pertama dengan program jaminan sosial untuk mempertahankan konsumsi masyarakat. Yang kedua, penyederhanaan proses dalam pemberian fasilitas baik subsidi maupun insentif bagi para pelaku UMKM. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu peningkatan dana pada perbankan untuk menjaga likuiditas. Selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya Fauzan. Silakan melanjutkan soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu dengan adanya COVID-19 semakin mendorong perbankan untuk berinovasi dalam kemajuan teknologi digitalnya dan indikasilah kelebihan dan kelemahan dari era perbankan digital dari masyarakat. Nah, kelebihannya sendiri yaitu ada tiga. Yang pertama ada akses. Dengan adanya akses ke akun melalui desktop atau ponsel, nasabah tidak perlu terikat dengan bank pada saat jam kerja untuk mengelola keuangannya. Yang kedua yaitu ada tarif yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Layanan bank yang dapat diakses melalui bank digital membuat nasabahnya tidak terikat dengan bank lokal di daerahnya. Nasabah lebih mudah untuk memilih bank mana yang lebih baik untuk kebutuhannya. Nah, kelebihan yang ketiga yang terakhir yaitu fitur yang lengkap. Bank digital memiliki fitur yang lengkap dan mudah diakses, seperti untuk membeli kripto, emas, atau berinvestasi di pasar saham melalui aplikasi bank digital. Nah, dari kelebihan itu ternyata juga memiliki kekurangan, dan kekurangannya ada dua. Yang pertama yaitu ada downtime. Bank digital sangat bergantung pada server, sehingga sangat mungkin terjadinya down atau error. Seperti adanya update dari aplikasi atau hardware lainnya. Yang kedua yaitu ada keamanan. Dalam dunia digital selalu ada risiko keamanan, seperti kemungkinan akun yang diretas. Penyedia layanan selalu mengingatkan kepada nasabah untuk cyber security untuk melindungi nasabahnya. Selanjutnya, soal akan diberikan oleh rekan saya. Jadi untuk soal yang terakhir, sekarang ini sudah banyak bermunculan fasilitas seperti bank jambul serta finance teknologi atau finance seperti Dana atau yang lainnya. Apakah keberadaan mereka akan menambah eksistensi bank umum diberikan alasannya? Nah, alasannya adalah keberadaan finance ini yang memanfaatkan teknologi tersebut bisa melacak perbankan atau bank umum dari segi lainnya. Untuk itu, perbankan harus mampu mengantisipasi dan bersinergi atau bertanggung jawab dengan finance agar diskusi ini tidak berada. Jadi sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan yang akan diberikan? Silakan yang mau tanya untuk kelompok 1. Namanya just one person aja, satu aja. Tadi tanya. Bella. Jika kalian di posisi sudah membaca, kita yang punya KTP. Nah, kita pasti akan mempunyai kontak. Kan di masa kemarin sudah muncul seperti bank digital. Nah, menurut kalian sendiri lebih memilih bank digital atau bank betul? Sesuai alasannya.
digital. Apa upaya kalian untuk tetap menjaga kamu agar kamu tadi tidak benar. Terima kasih pertanyaannya Bella. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ingin menjawab, jadi kalau kamu umum itu bisa jadi kalau umum itu bisa terjamin juga bisa, yang tidak itu bisa lebih praktis. Jadi sebenarnya itu kita juga tentang kebutuhannya karena juga menyesuaikan kebutuhannya ya. Misalnya bagi kita juga kita kan lebih praktis. Kita sebagai nilainya juga kan yang lebih cepat, lebih praktis juga perlu dibuat. Tapi juga bagi kita itu keamanannya juga apa ya, misalnya juga masih kurang gitu dibandingkan dengan jadi kita tetap memilih dua itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Terima ya. Sampai lagi Bella ya? Iya. Oke, silakan disebutkan kepada kelompok 1. Sekian dari kelompok kami yang sudah dipresentasikan. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran atau mungkin dari presentasi hari ini tadi? Oke, Pak Uzal, ini Saya dapatkan hari ini, saya dapat mengetahui tentang lembaga jasa keuangan bersama. Ternyata permasalahan yang dihadapi bank dan kebijakan yang diambil cukup beragam. Saya juga dapat mengetahui tentang jenis bank dari beberapa aspek, misal dari fungsinya seperti bank sentral, bank umum, dan bank pemerintah rakyat. Selain itu, produk bank yang disediakan juga bervariatif dan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabahnya, seperti deposito, kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Hal yang mungkin belum saya pahami yaitu tentang kebijakan moneter oleh bank sentral. Oke. Baiklah, persiapan dulu untuk kesimpulan yang sudah diberikan sama Fauzan lengkap sekali dari pembelajaran ini, dari mulai pengertian sampai dengan produk bank. Dan tadi ada sedikit materi tentang kebijakan moneter, tapi ternyata Fauzan dari kebijakan moneter itulah yang mungkin masih harus dipahami lagi oleh Fauzan. Mungkin kalian juga seperti itu ya. Kebijakan moneter harus dipahami lagi ya konsepnya, karena itu hanya lebih ke arah kalian harus menghafalkan ini loh, mengerti konsepnya antara inflasi dan mengurangi uang. Kalau deflasi harus menambah uang, itu yang harus kalian pahami dan posisikan kalian adalah sebagai BI, bukan masyarakat. Itu akan lebih mudah untuk dipahami tentang kebijakan moneter. Sebenarnya kebijakan masih ada banyak selain kebijakan moneter, tapi untuk BI khususnya adalah di keuangan yaitu moneter. Nah, anak-anak coba saya ingin tanya,
bagaimana perasaan kalian setelah berdiskusi dengan teman kalian, bekerja sama, berdapat prestasi? Kalian mau pilih yang mana nih? Yang happy apa yang sedih? Kok sedih? Kok kayaknya lama sedih. Gimana? Mungkin ya deretan satu perasaannya bagaimana? Senang atau lagi? Karena sudah happy, karena sudah selesai ya. Happy dong, cuma namanya happy. Kalau kelompok deretan dua, bagaimana? Senang, happy. Coba yang belakang biar gak lemas. Deretan tiga, yang belakang laki-lakinya ya. Bisa tenang happy kali ya. Gimana? Mesti netral, tidak punya perasaan. Senang, oke. Tapi pertanyaan juga luar biasa, pertanyaannya berkualitas semuanya ya. Oke anak-anak, ini ada sedikit motivasi aja sebelum kita evaluasi. Coba kita perhatikan, kita baca, kita bersatu. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dan memulai awal yang baru lagi. Tapi semua orang bisa memulai lagi hari ini dan membuat akhir yang baru. Yang terakhir, jadi ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan tunda. Pesannya apa? Pesannya apa anak-anak ini? Kita nggak bisa, kita tuh pasti semuanya punya masa lalu dan kita nggak mungkin bisa memperbaiki masa lalu kita di saat itu sudah terlewat. Tapi hari ini dan hari selanjutnya kita bisa memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan ditunda. Itulah sangat pentingnya kalian. Baiklah anak, silakan dicek di Microsoft Teams-nya apakah sudah muncul. Nah, di situ ada 5 pertanyaan, silakan dijawab. Waktunya 7 menit cukup ya itu. Oke, silakan dikerjakan mulai sekarang. Jawaban lebih dari satu itu ada 2 jawaban. Yang tentang BPR. Ada yang sudah selesai? Kalian sudah, jangan lupa di-speed. Baiklah anak-anak, ternyata setelah melakukan evaluasi tadi saya lihat ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, atau ada yang masih di bawah 80. Oke, buat yang nilainya masih di bawah 80 atau di bawah 75 ya, mungkin nanti bisa dibaca kembali materinya, di-review untuk lebih baik lagi pemahamannya tentang materi hari ini. Gitu ya anak-anak yang sudah dapat 100 dipertahankan, dapat 100 dipertahankan ya, dan berbagi. Baik anak-anak, terima kasih terima kasih sudah hadir. Semoga kalian bisa mendapatkan yang bermanfaat dari pembelajaran hari ini. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.